Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang, masih tetap membahas kasus Jalan Cagak Subang. Hari ini kebetulan saya ditemani oleh salah satu warga, juga netizen, pemerhati juga. Saya akan coba menanyakan secara dadakan kepada beliau ini sehubungan dengan kasus Subang, sejauh mana ya warga masyarakat yang ikut memperhatikan kasus Subang. Sebelumnya saya kenalkan dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak. Dengan Freddy. Pak siapa nih? Saya dengan Rizky, Pak. Pak Rizky ya? Ya, Pak Rizky. Pak Rizky lagi di mana posisi ini? Lagi di kediaman? Sedang di kediaman. Di daerah mana nih? Di daerah Cisarua. Cisarua ya? Ya, Cisarua, Oke, Pak Ajis ya. Oke, ini sahabat kita dengan Pak Ajis, salah satu warga. Kita tahu Bapak Haris ya? Rizky. Bapak Rizky ya? Kita tanya sejauh mana sekarang yang diketahui tentang kasus Subang. Nih Pak Rizky, saya pengen tahu nih sejauh mana Bapak mengikuti perkembangan kasus Subang yang Bapak ketahui. Kira sampai di mana nih, pengen tahu nih. Yang saya ketahui dan saya ngikutin channel Pak Freddy ya ini ya. Yang pertama kali itu ya kurang lebih setelah selang berjalannya waktu proses itu sampai hari ini kurang lebih 2 tahun. Yang saya tahu kan ada 4 aktor utama yang sering dibilang gitu ya, bukan aktor ya, yang terlibat lah mungkin ya. Yang pertama Mas Danu ya yang saya tahu, terus bapaknya Pak Yosep. Pak Yosep. Betul ya. So almarhum Ibu Tuti sama anaknya Amelia termasuk sama istri mudanya dari Pak Yosep. Ibu Mimin. Ya itu yang saya tahu. Nah, bahkan di podcastnya vlognya Bapak ya, yang saya tahu karena dan di beberapa media portal berita lah utamanya yang saya tahu itu, dan saya sangka mungkin ke Mas Danu karena pada saat itu Mas Danu itu sempat diendus oleh anjing pelacak ya kalau nggak salah. Iya betul. Ya. Mungkin di sana yang makanya sampai pada saat kemarin terakhir Mas Danu menyerahkan diri menyerahkan diri. Oh ternyata connect nih dari apa yang kejadian dari tim Polri ya dan anjing pelacaknya dengan kejadian sekarang gitu. Terus saya baca juga di beberapa portal berita termasuk YouTube termasuk yang Pak Freddy ya. Kayak anaknya dari Pak Yosep itu Kang siapa? Anak yang dari mana? Yang anaknya Bu Amelia. Kang Yoris. Kang Yoris. Nah, Kang Yoris. Nah, itu. Kang Yoris juga yang saya ketahui itu sempat mencurigai Mas Danu atau ayahnya sendiri. Dan yang saya ketahui juga pada saat ini saya lupa ingat entah hari ketiga apa ketujuhnya yang lain tahlilan, tapi Bapak Yoris malah main golf ya. Oh iya, benar-benar. Berarti benar-benar mengikuti ini kalau gitu. Itulah sedikit banyak ya Pak ya. Terus apa lagi kira-kira? Perkembangan sekarang mengikuti nggak masalah sudah ada prarekon itu? Ya prarekonnya kemarin saya lihat dari Instagram ada yang live dari akunnya siapa ya saya lupa lagi gitu. Kurang lebih di jam pada saat itu saya lagi istirahat masuk kantor istirahat kantor kurang lebih di jam 2-an. Pada saat live itu kurang lebih di jam 2-an sedang hujan. Hujan ya Pak ya. Nah itu jadi disampaikan bahwa sedang prarekonstruksi tapi saat itu sedang live ternyata posisinya sedang hujan. Yang saya ketahui sih itu sih Pak. Termasuk reka ulang kejadian yang luar biasa saat ini kejadian ya, bahkan ada tambahan tersangka ya Pak ya, termasuk Mas Danu sama Bapak itu Pak Yoris ya. Iya. Mm-hmm. Kalau bapaknya Pak Yoris, Pak Yosep. Pak Yosep.
Wah, luar biasa guys, penonton sekalian. Ternyata ini betul-betul tetangga saya. Dia tetangga saya di rumah. Kita lagi ngumpul, ternyata pada saat ngobrol mengikuti dan barusan ini nggak ada settingan ini, tiba-tiba ini alurnya betul-betul spontan ini. Jadi betul-betul ini mengikuti ya. Betul-betul mengikuti. Jadi inilah salah bukti contoh bahwa kasus Subang itu sudah menyebar luas dan memang sudah sudah viral ya. Sehingga dan Mas Rizky, ini kasus Subang ini bukan hanya di Indonesia, sudah menyebar sampai ke luar negeri ini. Kalau dilihat dari komentar-komentar ini, ada yang dari Taiwan, ada yang dari Turki, ada yang dari Jerman, ada yang dari Arab Saudi, ada juga yang dari Amerika. Itu betul, itu maksudnya warga negara kita yang ada di sana. Oh iya. Warga negara kita yang ada di sana tinggal, bekerja di sana, mereka ngikuti semua itu. Nah, ini Mas Rizky ini tetangga saya, kita lagi kumpul ternyata mengetahui gitu. Ini ternyata mengikuti terus. Jadi memang kasus Subang ini memang harus terus dipiralkan ya, biar memang jadi atensi terusnya buat pihak kepolisian, bahwa jangan sampai di peti eskan seperti itu Mas. Nah, saya mau nanya nih sama Mas Rizky, tidak usah menyebutkan nama ya, tidak usah menyebutkan nama. Ada menurut Mas Rizky kira-kira dengan mengikuti ini, kira-kira menurut Mas Rizky motif daripada kasus ini apa kira-kira? Motifnya ya, yang saya lihat mungkin kayaknya masalah ekonomi ya. Yang saya lihat masalah ekonomi sama kecemburuan jabatan mungkin ya ada di sini ya. Mungkin ya gitu ya. Yang saya lihat gitu. Maksudnya di apa nih, di jabatan di sekolah, struktur di struktur ya yayasan apa gitu. Di yayasan. Mungkin ya gitu. Nah, jadi dugaan ya. Dugaannya gitu. Kalau namanya dugaan itu sah-sah saja. Nah, namanya kita semua juga menduga-duga kan. Jadi dugaan Mas Rizky adalah motifnya adalah bersumber dari yayasan gitu. Di mana yayasan itu ada mungkin di sana ada pengelolaan uang dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Kan juga kita pernah lihat ada penghasilan yang didapat ya, gaji yang mungkin bisa saja tidak seimbang atau tidak adil dan sebagainya. Bisa saja itu jadi motif ya Mas ya. Iya betul. Ya. Luar biasa sekali. Inilah kejutan buat saya pribadi selama saya ngonten. Ternyata tetangga saya sebelah itu mengetahui juga mengikuti, dan kita baru tahu nih sekarang. Makanya saya bilang udah kita konten, kita bareng yang podcast bareng. Jadi walaupun tadi sudah dengar dari penjelasannya ya, memang ada sesuatu hal yang memang sedikit ada miss, tapi ya itulah, ini memang apa adanya yang disampaikan oleh Mas Rizky kan gitu ya. Seperti itu. Kira-kira apa lagi yang Mas Rizky ketahui nih yang kira-kira yang selama ini ngikutin gitu? Ya yang jadi atensinya sih kan kok bisa sih sampai selama ini prosesnya. Itu sih yang 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun gitu kan. Nah, ada nggak kira-kira Mas Rizky kecurigaan kenapa sih ini kok bisa sampai 2 tahun? Ada nggak kecurigaan ada oknum atau apa? Mungkin ya ada oknum yang saling nutupin, makanya prosesnya akhirnya terhambat gitu. Makanya kalau dari saya sih dengan hadirnya Pak Freddy ya, termasuk rekan-rekan Pak Freddy, desakan dari teman-teman konten kreator, nah bisa jadi pemacu juga buat teman-teman di kepolisian bisa bekerja lebih cepat dan lebih cepat dan menyelesaikannya begitu, supaya cepat terungkap dan cepat terungkap juga. Jadi Mas Rizky juga ada dugaan juga, ada kemungkinan dengan 2 tahun lewat ini mungkin dugaan ada oknum ya. Ya begitu. Ya, karena ya begitu bersih, TKP begitu bersih. Bukti-bukti kok seperti yang bahkan CCTV juga susah ya dihilang. Betul, masalah CCTV ya begitu. Karena ada gosip-gosip katanya di luaran sana
bahwa ada penghilangan CCTV, pengerusakan CCTV, itu baru dugaannya seperti itu. Nanti kita tunggu sajalah bagaimana kelanjutannya, karena mudah-mudahan pihak kepolisian bisa mengungkap ini semua. Dan Mas Rizky, yang kita salut itu adalah kepolisian yang sekarang ini betul-betul masif, tegas, berani, di bawah kepemimpinan Irjen Pol Pak Ahmad Wiyagus, yang notabene Pak Ahmad Wiyagus itu pernah mendapatkan predikat atau prestasi Hugeng Award. Hugeng Award. Jadi beliau ini mendapat prestasi itu se-Indonesia, beliau yang mendapatkannya. Dan itu prestasi itu adalah orang jujur, anti suap. Nah, mudah-mudahan dengan prestasi yang beliau punya ini, orang-orang yang berusaha berbuat oknum menutupi bisa mental gitu loh, karena beliau betul-betul orang yang jujur gitu. Kita berharap segitu Mas Rizky. Iya, gitu. Oke. Ada lagi atau cukup gimana? Dari saya cukup aja, tapi mungkin dari teman-teman yang nonton ada yang bisa menjelaskan juga, bisa di komentar ya Pak ya. Ya, nanti silahkan komentar ini. Ya. Ini rekan kita. Ada lagi sudah? Cukup? Udah cukup. Oke, itu aja dari saya, itu yang saya ketahui. Baik, rekan sahabat, tunggu saya lihat dulu ini durasinya. Oke, cukup. Demikian perbincangan saya dengan warga dan tetangga saya bersebelahan. Baru tahu kebetulan kita lagi ngobrol nih malam-malam di sini. Ternyata setelah saya bahas itu nyambung dan terus mengikuti. Nah, inilah satu bukti contoh bahwa kasus Subang ini sudah menyebar luas. Tidak disangka tetangga saya juga ikut mengikuti perkembangannya. Dan kita berharap dengan adanya sekarang ini pengakuan dari salah satu saksi yang sekarang sudah jadi tersangka, Mas Danu, mudah-mudahan ini akan terus mengerucut nantinya. Iya, betul. Dan bisa menyebar, oknum-oknum yang bermain bisa ikut bisa ikut ditangkap juga. Oke, terima kasih banyak nih Mas Rizky. Sama-sama. Ya, terima kasih banyak Pak Freddy, terima kasih banyak. Demikian materi malam ini, ngobrol-ngobrol dengan warga yang mengikuti kasus Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.